Selepas Fatihah bacaan ayatnya dipanjangkan, itu afdalul, lebih baik, lebih utama min taksririr rakaat, dari memperbanyak rakaat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa yusannu, bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunnahkan, lil hadiri, bagi orang yang tidak mengadakan safar, bagi orang yang tidak bepergian, di sholat di Jum'atin, di dalam sholat Jumat, wa isya'iha, dan sholat isya'nya Jumat, suratul Jum'at wal munafikun, disunahkan untuk membaca rakaat pertama membaca surat Jumat, rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun. Au sabbih isma rabbikal a'la, atau rakaat pertama membaca selepas Fatihah dalam salat Jumat, rakaat pertama membaca sabbih isma rabbikal a'la. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah, dan di rakaat pertama membaca, disunahkan anjuran Nabi, bacaan suratnya yang dibaca dalam salat Jumat itu, rakaat pertama selepas Fatihah membaca surat Al-Jum'at, rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun. Kalau tidak itu, maka boleh rakaat pertama membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca surat hal ataka hadisul ghasyiyah. Lima sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang sahih bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra bil Jum'at wal munafikun, dengan membaca surat Jumat dan surat Al-Munafikun. Lailatul Jumat, di malam Jumat membaca surat Al-Jumat dan surat Al-Munafikun. Wa bi maghribiha bil kafirun wal ikhlas, dan dalam sholat maghribnya membaca surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas. Wa fi subhiha, dan disunnahkan dalam subuh Jumat. Ay wa yusannu fi subhiha, disunnahkan dalam sholat subuh hari Jumat. Idza tasa'al waktu, bila waktunya longgar. Alif lam mim tanzil as-sajadah, rakaat pertama selepas Fatihah salat subuh Jumat membaca surat as-sajadah, alif lam mim as-sajadah. Wa hal ata 'alal insan, dan dalam rakaat yang kedua membaca surat hal ata 'alal insan, surat al-insan. Di dalam surat Alif Lam Mim Tanzil nih, nanti ada sujud tilawah, disebabkan membaca ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Maka nanti kalau kita ini sholat subuh, ternyata nanti
di saat baca Alif Lam Mim Tanzil sajadah, kemudian tiba-tiba imamnya langsung sujud ke bawah. Maka itu maksudnya imamnya mengerjakan sujud tilawah. Enggak usah tegur subhanallah, karena itu belum ruku, dia masih baca, masih sujud ke bawah, sujud tilawah. Setelah sujud tilawah tegak lagi ke atas, ngelanjutin ayat sajadahnya. Kemudian nanti setelah selesai surat as-sajadah baru kemudian ruku, i'tidal dan seterusnya. Jadi subuh Jumat kalau waktunya longgar disunahkan membaca rakaat pertama Alif Lam Mim as-sajadah, rakaat kedua hal ata 'alal insan. Ini kalau di masjid-masjid besar, di mana-mana tempat, masuk di Masjid Agung itu, subuh Jumat baca Alif Lam Mim sajadah. Rakaat kedua hal ata 'alal insan. Kalau misalnya waktunya longgar, begitu dibaca dua-duanya, rakaat pertama Alif Lam Mim sajadah, rakaat kedua hal ata 'alal insan. Kalau waktunya sempit, boleh dipilih satu surat dijadikan dua. Misalnya Alif Lam Mim Tanzil as-sajadah ini dibagi dua. Rakaat pertama separuh, rakaat kedua separuh. Memang agak panjang sedikit. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdhalu shalat tulul qunut." Salat yang paling utama adalah yang panjang berdiri. Di salat itu semakin berdirinya panjang, maka semakin lebih baik. Maka tatwilul qiraah afdalu min tatwilir rakaah. Afdalu min taksirir rakaah. Tatwilul qiraah memanjangkan bacaan ayat selepas membaca surah Al-Fatihah dalam rakaat pertama dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu maghrib, isya dan subuh. Sholat sirriyah zuhur dan asar. Sholat jahriyah itu maksudnya sholat yang di rakaat pertama dan kedua bacaan ayatnya sunnah untuk dikeraskan. Namanya sholat jahriyah. Berarti maghrib bacaan Fatihahnya sunnah dikeraskan. Maghrib, isya, subuh itu sholat jahriyah. Sholat yang bacaannya sunnah untuk dikeraskan. Sholat sirriyah, sholat yang bacaannya sunnah dilirihkan, seperti asar dan zuhur. Maka tatwilul qunut afdalu min taksirir rakaat. Memanjangkan bacaan, tatwilul qiraah memanjangkan bacaan surat. Selepas Fatihah bacaan ayatnya dipanjangkan, itu afdalul lebih baik, lebih utama min taksirir rakaat dari memperbanyak rakaat. Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan punya kebiasaan kalau habis isya sholat witir. Sholat witirnya 1 rakaat, tapi bacaannya dalam 1 rakaat itu hatam Quran. Jadi habis isya sholat witir 1 rakaat, bacaannya mulai setelah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ruku setelah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, selesai baru ruku. Rukunya menjelang subuh. Jadi sholat 1 rakaat witir hatam Quran.
Itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ibn Affan. Maka beliau dijuluki Imamul Abidin. Pemimpinnya ahli ibadah itu Imamul Abidin. Nah ini sunnah. Sunnah subuh Jumat itu baca alif lam mim sajadah rakaat pertama, rakaat kedua al-Ta'ala. Kalau baca surat yang lain bagaimana? Surat yang lain tidak apa-apa. Misalnya rakaat pertama baca qul huwallahu ahad, rakaat kedua baca inna a'tainakal kautsar. Bacaan surat setelah Al-Fatihah itu bukan rukun, tapi sunnah hayat. Dalam sholat itu kita ulang-ulang lagi, ada rukun, ada sunnah. Rukun itu ada dua, rukun qauli, rukun fi'li. Apa itu rukun qauli? Rukun yang berupa ucapan. Rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan, seperti ruku, i'tidal, sujud. Kemudian sunnah juga ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah amalan sunnah dalam sholat yang kalau ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Contohnya seperti doa kunut, contohnya seperti tasyahud awal. Itu sunnah ab'ad. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat itu amalan sunnah yang kalau ditinggalkan baik sengaja maupun lupa tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Di sujud itu dalam sholat tuh ada dua. Ada sujud sahwi, disunnahkan kalau mengerjakan perkara yang lupa berupa sunnah ab'ad atau berupa rukun selepas menambah. Kalau lupa rukun, misalnya lupa tidak baca Fatihah pada rakaat pertama, maka rakaat kemudian ingat ketika sujud, rakaat ketika sujud tadi saya nggak baca Fatihah misalnya, maka rakaat yang tidak ada Fatihahnya tidak dianggap tidak sah, sehingga dia nanti nambah satu rakaat. Nah kemudian ketika tahiyat sebelum salam sunnah untuk sujud sahwi. Sahwi itu sujud disebabkan meninggalkan sunnah ab'ad atau sebab lupa rukun. Kemudian yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dikerjakan sebab membaca ayat sajadah. Maka baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kalau baca ayat sajadah sunnah sujud tilawah. Sujud tilawah itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian langsung sujud kalau di luar sholat. Misalnya kita membaca ayat sajadah sedang ngaji ini di luar, tidak sholat, di luar sholat sedang baca sajadah, maka ditutup Qurannya, kemudian ada kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung sujud. Bacaannya yang dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak hafal itu tak, nggak hafal subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh juga astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bacaan dalam sujud tilawah itu terserah. Mau diam juga nggak apa-apa, yang penting ada sujud. Kalau orang baca ayat sajadah kemudian sujud tilawah, maka setan nabur debu di kepalanya karena menyesal. Dulu diperintah sujud kepada Nabi Adam, enggak mau sujud, akhirnya dimasukkan neraka selama-lamanya. Manusia
dengan sujud tilawah ini dikasih pahala surga. Maka sujud tilawah itu penting. Jangan sampai kita tidak tahu dengan sujud tilawah. Ada lagi namanya sujud syukur. Sujud syukur itu sujud disebabkan dapat nikmat, perkara yang menyenangkan. Misalnya divonis dihukum, ternyata kemudian divonis bebas, sujud. Atau saking senangnya bisa berangkat umroh atau haji, maka boleh ketika sampai di tanah Mekah langsung sujud saking gembira, sujud syukur. Atau kita kemudian dapat nikmat apa begitu, boleh sujud syukur. Sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah tadi, dimulai dengan takbir, niatnya sujud. Ketika takbir, niat saya sujud tilawah karena engkau, Allahu Akbar, kemudian sujud. Setelah sujud, tegak, lalu salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di prakteknya sujud tilawah itu takbiratul ihram, kemudian sujud sekali, setelah sujud langsung posisi duduk, kemudian salam, Assalamualaikum.